kita. Amin, saudara. Disitulah penghiburan kita, maka sebabnya dengan sorak-sorai, saya tahu sudah sekalian, pasti kita ada dengan berbagai pergumulan, tetapi dengan sorak-sorai kita bisa memuji Tuhan, karena sungguh kita tahu ya, anugerahnya demi anugerah itu kita boleh alami dalam kehidupan kita. Saya bersyukur saya boleh berada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di sini, dan tema yang diberikan kepada saya tentang pengampunan. Ya, waktu saya mengumuli tema ini, sudah sekalian, memang dalam rangkaian sebenarnya khotbah saya di Central Park yang biasanya tiap bulan sekali, saudara, minggu pertama. Dan pada minggu pertama bulan ini saya berkhotbah di Central Park tentang capek. Ya, kita ini orang semua ini capek, ya. Nah, tapi saudara sekalian, dalam minggu berikut ini yang akan kira-kira mirip dengan khotbah saya pada hari ini, setelah capek, Tuhan memang panggil, mari datang kepadaku yang lelah, aku beri kelegaan. Tuhan menerima, dan disitulah kita melihat keindahannya. Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi apa yang harus kita perbuat? Di situ poinnya, ya. Jadi tema ini sangat indah untuk kita bahas dalam soal pengampunan, ya, bagaimana kita mengampuni, kita diampuni, kita mengampuni. Dan pada waktu sudah sekalian saya dalam akhir khotbah ini, dalam mempersiapkan ini, saudara, dan kemudian tadi masuk di sini, saya sebelum berkhotbah saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu pertama-tama memohon pengampunan dosa dari saudara. Saya bersalah kepada saudara, ya. Kenapa, saudara? Yaitu waktu yang lalu saya tidak banyak, sedikit sekali persembahan saya. Saya ada komitmen persembahan untuk bangunan, tapi saya sudah lupa, saudara sekalian, ya. Saya belum transfer, jadi mohon maaf, ya. Pak Lasmono, tentu lihat kenapa nih Pak Bobi nggak muncul nih, ya. Padahal di komitmen saya ada. Tapi sekaligus sudah sekalian, dalam permohonan maaf itu, kalau juga yang lain lupa, tolong ingat, ya. Itulah kira-kira seperti demikian, supaya gedung gereja ini akan jadi, saudara sekalian. Saya yakin saya tidak lupa. Kalau bukan ini hari, paling lambat besok saya transfer, Pak, ya. Itu pasti, ya. Kalau saudara berkenan, tolong doakan supaya tidak lupa, saudara ini. Ya, saudara, kita akan melihat satu bagian Alkitab yang diberikan pada saya pada hari ini, sudah sekalian, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-18. Saudara, bagian ini saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Ini gampang-gampang susah, saudara, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat bagian itu sendiri, sebenarnya, ya, saya percaya saudara berulang kali telah mendengarkan pembahasan-pembahasan tentang ini, cerita, ya, cerita itulah, gitu, ya. Kita udah tahu, ya. Tapi sebenarnya sudah sekian konteksnya luas sekali dan dalam. Perumpamaan tentang pengampunan, Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sujud, memohon, ya, sungguh-sungguh mohon pengasihan. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kenapa tergeraklah hati belas kasihan? Dia meminta pengasihan, dan raja itu tahu dia tidak pernah dapat membayarnya. Karena itu dia membebaskan.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang jauh lebih kecil hutang itu. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya, memohon juga pengasihan, dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Padahal dia tidak mampu lunaskan itu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Itu poinnya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu ada satu kisah yang menarik yang kita tahu berulang kali, dan maksudnya dengar berulang kali. Pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berzinah, ya, dan pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang merasa diri benar, baik, suci, dan seterusnya, membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus dan berkata, orang ini perempuan yang berzinah begini, berdosa, dia harus dilontari dengan batu sampai mati. Itu berdasarkan hukum Musa. Singkatnya kemudian Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali boleh lempar batu kepada perempuan ini. Tetapi mereka pergi satu demi satu. Tidak ada yang mengambil batu untuk melemparkan. Mereka sadar juga mereka berdosa. Dan Yesus berkata dengan manis sekali, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Cerita itu sudah sekalian dalam, indah, dan memang manis sudah sekalian didengar. Yang menunjukkan tentang kita semua memang adalah orang yang berdosa. Seorang yang bernama J. Adams, seorang hamba Tuhan yang punya nama besar, sudah sekalian, dia mengatakan demikian, seumpamanya, contohnya, umpama saja, ya, kita berada di sebuah bioskop, ya, lalu kemudian menonton sebuah film. Film apa? Yaitu film kehidupan kita. Bayangkan, saya coba paraphrase-kan, coba jelaskan dengan biasa saudara sekalian, tapi intinya dari dia. Bayangkan saudara sekalian kalau kita berada di satu ruang bioskop dan Tuhan memutar film kehidupan kita semua, mulai dari kanak-kanak, tanpa diedit, tanpa di-delete, apa adanya seperti itu. Semua, termasuk dalam videonya Tuhan ini, pikiran kita nyata di situ, hati kita nyata di situ, bukan cuma perbuatan, tapi kelihatan semua dalam videonya Tuhan itu, dan itu ditampilkan. Mari kita jujur saudara sekalian, kalau film kehidupan kita diputar, apa adanya termasuk pikiran dan hati kita diputar di bioskop saudara sekalian, dan kita menontonnya, kira-kira bagaimana saudara?
Film kehidupan kita itu originalnya ada di depan Tuhan. Semuanya itu ada. Tetapi saudara sekalian, di dalam Kristus, kalau film itu diputar, sudah diedit oleh Tuhan. Ada bagian-bagian sudah didelete. Kenapa? Dalam penebusan darah Tuhan Yesus telah mendelete, telah menghapuskan kehidupan kita yang kelam, kehidupan kita yang dalam jurang dosa, yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sudah didelete oleh darah Kristus. Dan yang nampak adalah film kehidupan baru kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Bukankah itu menjadi film yang indah? Bukan? Kalau tidak diedit, saudaraku, mari kita jujur, siapa yang dapat tahan? Siapa yang dapat membenarkan diri dan berkata saya orang baik? Siapa yang dapat berkata saya tidak berdosa? Tidak ada seorang pun. Bukankah itu saudara yang persis seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 130, ya Tuhan, kalau Engkau mengingat kesalahan-kesalahanku, kalau Engkau menghitung dan mengingat dosa-dosaku, siapa yang dapat tahan? Gak ada yang bisa tahan. Tuhan, kalau Engkau ingat semua pikiran-pikiranku yang najis ini, hatiku yang tidak beres ini, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Jawabannya jelas tidak ada. Tapi begitu manis pemazmur berkata, tetapi padamu ada pengampunan. Saudara, itu sangat menyentuh. Kalau Tuhan hitung kesalahan kita, saudara, gak bisa tahan. Tapi padanya ada pengampunan. Bukankah itu juga, saudara sekalian, yang persis dalam film kehidupan Daud? Dia tahu kalau itu diputar tanpa diedit, betapa memalukan. Tapi dia kemudian berkata, saudara sekalian, dalam kesadaran pada Tuhan ada pengampunan, dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Luar biasa, saudara sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi dosanya, di-delete. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena apa? Karena sudah diperhitungkan dalam karya Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, disitulah kita lihat dengan jelas, yaitu bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang memang sangat indah, bukan? Sangat manis untuk didengar. Apalagi pada waktu itu bersangkut paut dengan kita. Betapa manisnya aku orang berdosa diampuni dosaku. Yes, itu indah sekali. Dosaku diampuni. Betapa kita berbahagia, bukan? Bukankah kita dengan nyaman sekali menyatakan amazing grace? Luar biasa anugerah Tuhan. Kita berbahagia, kita diampuni dosa kita. Tetapi seorang teolog, seorang pakar dalam dunia Kristenan yang punya nama besar, bagi sebagian mungkin tidak kenal namanya, saudara sekalian, tetapi kalau saudara kenal filmnya, Narnia dan semua itu konsepnya dia, saudara sekalian.
C.S. Lewis. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Kalau berbicara atau ide tentang pengampunan, selalu itu indah. Mendengar, melihat film tentang pengampunan selalu indah. Oke? Tetapi keindahan itu menjadi pudar pada waktu kita harus mengampuni orang lain. Wah, itu manis sekali. Perkataan itu tajam, saudara sekalian, ya. Memang saya terjemahkan bebas, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau dengar tentang pengampunan, waduh, luar biasa. Kalau dengar, saudara sekalian, tentang kisah-kisah kesaksian pengampunan, suami sudah tinggalkan belasan tahun, balik istrinya terima, waduh, luar biasa. Ya. Kita senang mendengarkan seperti demikian. Bukankah banyak yang kita mendengarkan kesaksian Robi Sugara, Bapak Robi Sugara, seperti itu? Wow, luar biasa. Memang indah, sedap didengar, saudara. Tapi pada waktu itu menyangkut diri kita, C.S. Lewis mengatakan, well, itu menjadi tidak indah. Kenapa? Itu menyangkut diri kita. Saudara, bukankah itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini? Maka tidak salah, sudah sekian saya katakan bahwa hal ini gampang-gampang susah. Karena bagian ini, saudara, kalau kita mau telusuri dengan baik, tidak berdiri sendiri. Coba saudara sekalian saya ajak, coba saudara buka halaman mulai dari Matius 18. Oke, coba lihat saudara sekalian. Sederhana sekali, tapi kita belajar. Supaya bukan sekedar, oh ya, mengampuni. Tapi mari kita lihat baik-baik, saudara sekalian. Sebelum sampai kepada soal pengampunan, di mana Petrus bertanya itu berapa kali aku harus mengampuni, ini ada cerita awalnya. Pertama, kita lihat ternyata di sini adalah tentang murid-murid yang memperdebatkan siapa yang terbesar. Nah, ini mulai dari karakter manusia, kesombongan manusia, ego manusia, gengsi manusia. Siapa yang terbesar? Oke? Ya, itu pertama. Lalu kemudian Yesus menjawab apa, saudara sekalian? Ternyata Yesus menjawab kontrasnya. Yesus bicara tentang soal kerendahan hati. Ini konsepnya. Manusia dalam kesombongan, Yesus kontraskan dengan contoh anak kecil yang menerima kerajaan sorga itu. Dan ingat perumpamaan tadi adalah kerajaan sorga. Itu dalam soal konsep kerendahan hati. Dari kerendahan hati yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai pengikut Tuhan. Kemudian kita lihat siapa yang menyesatkan orang. Ini adalah suatu peringatan. Hei, apapun dan bagaimanapun dalam kehidupanmu, jangan jadi batu sandungan. Jangan menyesatkan orang karena kesombonganmu, karena kekerasan hatimu. Termasuk sebenarnya dalam sikap yang tidak mengampuni, dalam sikap hati yang suka membenci, mendendam. Jangan jadi batu sandungan. Maka dengan keras dikatakan di sini, kalau matamu menyesatkan engkau, kalau itu menjadi batu sandungan, cungkil itu keluar. Keras sekali, saudara. Kalau tanganmu menyesatkan, kalau itu menjadi batu sandungan, potong itu keluar. Artinya apa maksudnya, saudara sekalian? Tuhan mengendaki satu kehidupan orang yang menerima kerajaan Allah itu, yang menjadi warga kerajaan Allah adalah orang yang bukan dalam kesombongan, arogansi, merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak. Kalau semuanya cuma anugerah diterima sebagai satu pengasihan Tuhan yang mengampuni dosa kita, apanya yang mau disombongkan?
Kalau film kita diputar semuanya sama, orang berdosa yang kotor. Dan kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita kemudian menjadi anak Tuhan, diampuni dosanya, jangan sombong. Jangan rasa diri lebih baik dari yang lain. Kita sama. Coba kalau film originalnya diputar, maka kita tahu kita akan sama. Oke? Maka Tuhan Yesus bilang, jangan sombong. Rendah hati. Rendah hati untuk dapat sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, menerima satu dengan yang lain. Jangan jadi batu sandungan. Rendah hati dong. Jangan menyesatkan dengan segala sifatmu yang mau menang sendiri. Itu maksudnya di sana, saudara. Seperti orang Farisi ahli Taurat yang biasanya merasakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku tidak sama dengan dia. Oh, dia jelek. Saudara perhatikan di sana jelas Tuhan Yesus mau jangan menyesatkan orang. Dari situ kita lihat alur ceritanya menuju kemana, saudara sekalian. Suatu contoh tentang bagaimana domba yang hilang yang harus dicari. Itu menunjukkan, saudara sekalian, suatu demonstrasi kerendahan hati Tuhan Yesus, Allah yang datang menjadi manusia, mencari domba yang hilang. Dan suatu sikap yang didemonstrasikan itu, saudara sekalian, Tuhan inginkan juga untuk kita lakukan, saudara sekalian. Bukan merasa nyaman, aku diselamatkan, I am okay. Tidak. Ada domba-domba yang tersesat, cari. Bukan cuma cari, tapi di sini saudara sekalian jelas sekali dikatakan, yaitu menerima. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tidak ada boleh yang hilang. Bukan cuma cari, menerima. Kalau yang di luar dicari, yang di dalam pun terima satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah menerima kita. Kita dulu seperti domba yang terhilang. Kita sekarang berada di kandangnya. Kalau Yesus telah menerima kita, maka seharusnya kita menerima juga satu dengan yang lain, bukan? Saling mengampuni. Kalau Yesus sudah mengampuni kita dan pengampunan itu indah, seharusnya kita saling mengampuni satu dengan yang lain, bukan? Bukankah itu yang menjadi kehendak Tuhan? Lalu kemudian kita datang pada yang lebih sulit, saudara sekalian. Di sini saudara sekalian ditunjukkan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau masih belum mau, bawa saudara-saudara yang lain. Tapi kemudian kita sampai pada jalan yang susah, saudara sekalian, pada ayat yang susah. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Dinasihati, panggil jemaat sama-sama, tetap gak mau. Bukankah jemaat pribadi maupun bersama jemaat sudah menyatakan sikap yang mau menerima, yang mau mengampuni? Orang ini gak mau bertobat. Lalu dikatakan, kalau begitu biar ya. Nah, di sini kita mulai sulit. Itu sebabnya Petrus tanya, berapa kali saya harus mengampuni? Saudara lihat, ini tidak mudah, saudara sekalian, dalam waktu yang singkat untuk menjelaskan bagian ini, saudara. Tapi saya coba. Saudara, kalau dikatakan anggap dia seperti orang pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah, mari kita ingat, Yesus datang untuk siapa? Untuk para pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Ingat, itu domba yang hilang di atas. Jadi, saudara sekalian, kalau ada saudara kita
yang disebut sebagai saudara sekalian berada di dalam jemaat dan kemudian dia melakukan hal yang tidak beres, ia berdosa, bahkan dia mungkin juga menjadi suatu ancaman bagi jemaat, bukan berarti kita kemudian dia keluar dan kita biarkan dia. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya betul ada disiplin. Oke, Anda tidak boleh untuk melayani dalam keadaan yang seperti demikian. Betul. Tetapi bukan berarti membuang dia. Cari dong. Kalau dia sebagai seperti pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah, dia domba yang hilang. Cari dong. Bukan biarkan. Ya, udah dikunjungin, nggak mau, apa boleh buat, mau apa lagi? Udah dinasihatin, nggak mempan, mau apa lagi? Ya udah biarin lah. Apakah itu sikap? Tidak. Dalam konteks ini artinya kita anggap dia seperti orang yang belum mengenal Allah. Kita anggap dia sebagai orang yang seperti domba yang hilang, pemungut cukai. Tapi bukankah untuk mereka lah Yesus datang? Yesus datang untuk mereka. Kalau begitu, kita pun terhadap saudara kita sendiri harus bisa menyatakan pengampunan yang tanpa batas itu, mencari dan terus tidak membiarkan dia. Oke? Saudara akan lihat dalam satu klip ini, saudara akan mungkin lebih jelas bagaimana saudara sekalian menghadapi orang yang gagal. Dan kita belajar saudara sekalian ini dari ciptaan Tuhan yang lebih rendah. Nah, klip ini bisa memang banyak artinya. Tapi mari kita lihat saudara sekalian. Kita belajar dari ciptaan Tuhan yang lebih rendah. Kalian sebenarnya ada klip menunjukkan persahabatan. Tapi banyak maknanya, bukan? Saudara, relakah kita berbagi dengan orang yang sebenarnya tidak layak? Menurut kita orang yang gagal. Tapi lebih dari itu, kalau dalam konteks kita sudah sekalian, jangan biarkan rekan kita yang gagal. Jangan buang rekan kita yang gagal. Kalau ciptaan Tuhan yang lebih rendah ini memperhatikan rekannya, saudaranya dalam tanda kutip, yang gagal, bagaimana dengan kita, saudara? Bukankah kita malu kalau kita menjadi orang yang lebih suka menghakimi dan membenci? Sedangkan ciptaan Tuhan yang lebih rendah ini tahu apa artinya peduli, mengangkat, mengulurkan tangan kepada yang gagal. Itu maksudnya di sini, saudara. Saudara mengerti, bukan? Nasihati. Oke. Tidak mempan, angkat dia sebagai orang luar, tapi bukan berarti terbuang. Bukan. Samperin, berbagi rasa, terus. Maka Pak Petrus bertanya, sampai kapan? Berapa banyak kali? Tuhan Yesus kemudian menjawab dengan jelas sekali, saudara sekalian. Ini bukan soal hitungan matematika. Bayangkan saudara sekalian, kalau Tuhan menghitung salahnya kita itu 1, 2, 3 sampai 490, ya sudah cukup sampai di sini. Kalau begitu, that's it, sampai di sini saja. Tidak ada pengampunan lagi. Siapa yang dapat tahan? Tidak ada yang bisa dapat menahannya, saudara sekalian, kalau demikian. Itu sebabnya, saudara sekalian, Tuhan Yesus menginginkan kita belajar tentang pengampunan dengan sungguh-sungguh yang lebih mendalam, saudara. Saya berikan, saudara sekalian, mengatakan mendalam. Kenapa? Hal ini sulit, saudara. Persis sama seperti doa Bapa kami. Di sini dikatakan dalam perumpamaan, raja itu kemudian menghukum menjadi marah. Oke? Ingat dalam doa Bapa kami, ampuni dosa kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke?
Karena kalau kamu tidak dapat mengampuni saudaramu, Bapamu juga tidak dapat mengampuni. Tidak akan mengampuni engkau. Nah, di sini sulit, saudara. Apakah berarti pengampunan Tuhan bersyarat? Saudara pernah pikir kan? Apakah itu berarti untuk mendapatkan pengampunan dosa ada syaratnya? Yaitu aku harus mengampuni dulu saudaraku, baru kemudian Tuhan mau mengampuni aku. Itu syaratnya. Kalau tidak, no. Apakah seperti anak-anak kita mengatakan, minta maaf dulu atau berbaikan dulu, ya say sorry, lalu berbaikan dulu, baru kemudian kita jalan-jalan. Apakah seperti itu? Tidak. Barang siapa yang percaya kepadanya, di dalam namanya itulah berita pengampunan dosa diberitakan. Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pada waktu kita menjadi percaya, saudara sekalian, jaminan percaya itu tidak dapat direbut oleh siapapun juga. Orang yang datang kepada aku, kata Tuhan, tidak pernah aku tolak. Dan yang diberikan Bapa kepadaku, saudara sekalian, Yesus mengatakan tidak akan hilang. Berarti pengampunan dosa pada waktu kita bertobat, menerima Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada condition, tidak ada syaratnya. Apakah Yesus berkata kepada penjahat yang di kayu salib itu dengan perkataan, engkau harus tinggalkan dulu kebencianmu, engkau harus kemudian dulu mengampuni yang menyalibkan engkau, baru aku ampuni engkau? No. Pengampunan itu tidak bersyarat. Tuhan beri itu, saudara sekalian, sebagai anugerah. Kalau demikian, saudara sekalian, apa maksudnya di sini? Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Apa artinya raja itu menjadi murka dan kemudian suruh Algojo itu kemasukkan dalam penjara? Apa artinya itu, saudara sekalian? Ada berapa pengertian, saudara sekalian? Yang pertama, saudara, di sini kita tidak boleh melihat, saudara sekalian, sepertinya satu konsekuensi logis. Pertama, pengampunan itu adalah anugerah tanpa syarat. Tetapi maksudnya, saudara sekalian, setelah kita menerima anugerah itu, anugerah pengampunan, dalam kehidupan kita selanjutnya, disitulah kita harus menunjukkan bahwa saya telah menerima pengampunan itu dengan satu pernyataan yang nyata dalam hidup kita. Kita bisa mengampuni orang lain. Dengan kata sederhana, saudara sekalian, itu berarti, saudara sekalian, dalam satu kehidupan yang baru yang telah menerima pengampunan yang disebut berbahagia itu, automatically, secara otomatis, saudara sekalian, itu kehidupan baru akan memancar keluar. Sehingga natur kita, sifat kita yang tidak bisa mengampuni dirubah dalam pembaharuan itu untuk mengampuni saudara kita. Kalau saya tegaskan, seorang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan tidak mungkin tidak mengampuni saudaranya. Kalau ada orang yang berkata saya menerima pengampunan dari Tuhan dan tidak bisa mengampuni saudaranya, perlu untuk berdoa. Benarkah engkau telah menerima pengampunan? Itu poin. Kalau kita sudah menerima pengampunan, saudara, otomatis kita telah menjadi hidup yang baru untuk mengampuni. Benar, memang ada pergumulan-pergumulan kita sudah sekalian, tapi itu maksudnya. Kalau saya maksud dengan kata yang lebih jelas, sudah sekalian, Tuhan Yesus tidak interest dan tidak mengajarkan soal berapa kali kita mengampuni. This is not about quantity. Ini bukan soal kuantitas berapa kali, tetapi di sini menyangkut masalah quality, soal kualitas.
yaitu kualitas hidup seseorang yang seharusnya di dalam Tuhan Yesus. Cara ia hidup, cara dia berpikir, cara dia berrelasi, cara dia mengasihi, saudara sekalian, itu nyata sebagai orang yang ada di dalam Kristus. Bukankah itu yang Paulus katakan dalam kehidupan yang baru? Buangkanlah segala kejahatan, terimalah satu yang akan yang lain seperti Kristus telah menerima engkau. Itu maksudnya. Jadi saudara sekalian, mengampuni itu bukan soal diajar teorinya. Oke, saya harus mengampuni. Gak bisa nih. Itu sebabnya dikatakan dengan segenap hati. Saya nggak bisa mengampuni, tapi ya karena diajar pendeta, karena di gereja diajarkan mengampuni, oke, saya mengampuni. Gak bisa begitu. Harus keluar dari kualitas kehidupan kita yang sudah diampuni dosanya. Inilah kesulitan kita, saudara sekalian, tidak mudah. Kita bergumul terus. Bukan berarti hari ini kita sudah oke. Kita masih bergumul terus. Itulah proses kehidupan. Gagal lagi. Bukankah itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar untuk tiap-tiap hari berdoa, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Artinya apa? Tiap-tiap hari kita belajar. Jangan simpan, tetapi kita tiap-tiap hari belajar, saudara sekalian. Kalau kita melihat, saudara sekalian, juga dengan sangat kuat sekali, saudara sekalian, apa yang disebutkan oleh Paulus. Kita lihat yang namanya Efesus 4 ayat 30, saudara. Efesus 4 ayat ke-30. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Kita sudah menerima pengampunan itu, bukan? Jelas. Kita menerima pengampunan, kita menerima Roh Kudus. Nah, Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak keluar dari kita, saudaraku. Sekali kita percaya, menerima pengampunan dosa, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tetapi Paulus mengingatkan, jangan dukakan Roh Kudus. Bukankah kita harus hidup memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi kita? Jangan dukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan. Sudah dimeterai, sudah sekalian, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Meterai, capnya jelas. Menjelang hari penyelamatan, maka itu sebabnya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan apa itu? Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya, waktu kita tidak mengampuni, saudara sekalian, kita mendukakan hati Tuhan yang mengasihi kita. Berarti, saudara sekalian, ada satu proses pergumulan yang luar biasa itu. Tuhan telah memperbaharui kita, seharusnya tinggalkan semua itu. Tapi sungguh-sungguh, saudara sekalian, hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan lalu kemudian kita mendukakan hati Tuhan. Lebih dalam lagi, saudara sekalian, lebih dalam lagi, saudara sekalian, kita lihat dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Jadi saudara, supaya saudara tahu, saudara sekalian, bukan berarti lalu kemudian pengampunan Tuhan itu ada conditionnya, saudara. Tidak, tetapi hidup dalam Tuhan, disitulah kita lihat syarat-syarat kehidupan yang harus kita tempuh. Ibrani 12 ayat 14. Manis sekali ayat ini, saudara sekalian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke, jadi harus berdamai.
Kekudusan itu berarti sudah sekian jelas sekali berhubungan dengan soal relasi kita. Kalau ada kebencian, tidak ada kekudusan. Itu maksudnya di sana, saudara. Kalau ada dendam, saudara sekalian, ada keinginan membalas satu dengan yang lain, tidak ada kekudusan. Itu semuanya dikatakan harus hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena tanpa kekudusan, kalau tidak demikian, kita tidak akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara lihat, seringkali kita galau dan kita tidak punya damai. Sudah sekian, kenapa? Ada dosa dalam diri kita yang kita simpan. Kita tidak senang, suami dan istri, orang tua dan anak, dan seterusnya. Sudah sekian, dosa itu kita simpan erat-erat, ada akar pahit. Kita tidak berdamai. Dan dikatakan di sini tidak akan melihat Tuhan. Artinya bukan soal nanti kemudian di surga, bukan. Kita tidak akan melihat wajah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bukankah berkat, sudah sekian berarti kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu berkat, bukan? Memberikan engkau kasih karunia. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan wajah Tuhan kalau tidak ada kekudusan karena ada kebencian? Berani-beraninya kita datang di hadapan Tuhan, sudah sekalian, memuji Tuhan, menyembah Dia, tetapi tanpa kekudusan. Kenapa? Karena tidak bisa mengampuni. Saudara lihat, serius kan? Konon ceritanya yang dulu pernah menjadi heboh, sudah sekalian, yaitu tentang lukisan Leonardo da Vinci dalam perjamuan terakhir itu ya. Oke, itu kita tinggalkan perdebatan dulu itu, saudara. Tapi konon ceritanya, dalam cerita itu, waktu melukis itu, saudara sekalian, sementara melukis itu, Leonardo da Vinci kemudian marah besar kepada seseorang. Dan pada waktu dia marah-marah kepada seorang itu, sudah sekalian, betul-betul marah. Tidak dijelaskan apa sebabnya. Waktu dia mau kembali ke kanvasnya melukis wajah Yesus, dia tidak bisa melukis wajah Yesus. Dan dia menyatakan betapa dia begitu sulitnya melukiskan wajah Yesus karena ada kebencian dalam hatinya. Saya melihat hal ini, tidak dapat melihat wajah Tuhan. Kalau ada kebencian, nah di situ serius, sudah sekalian. Kita perlu untuk bagaimana bisa mengampuni. Walaupun itu jelas sekali costly, sudah bilang sukar, Pak Pendeta, betul. Waktu Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, Dia tinggalkan surga. Apakah itu mudah? Apakah mudah seorang raja lahir di kandang yang hina? Apakah mudah dia hidupkan sampai mati di atas kayu salib? Costly, mahal, sulit. Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mau berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa, ampuni mereka ya Bapa. Kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapa. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Untuk manusia yang tidak minta pengampunan. Siapa yang minta pengampunan pada waktu itu di situ? Tidak ada. Tapi dia berdoa, ampuni mereka. Dia memohon pengampunan buat mereka yang tidak minta pengampunan. Saudara, disitulah kita belajar. Pak Pendeta, itu Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus. Betul, kita bukan Tuhan Yesus. Tapi bukankah kita ingat, sudah sekalian, bagaimana Stefanus pada waktu dilempari dengan batu? Pada waktu dia dibenci dan dia dilontari dengan batu sampai mati. Saudara, lebih baik mungkin ditembak atau digantung sekalian. Tapi saudara bayangkan seorang yang hidup dilempari dengan batu, terus kena batu, sampai akhirnya dia mati. Pelan-pelan, sakit. Tapi apa doanya? Tuhan, jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Dengan kata lain, itulah saudara sekalian
sifat Tuhan yang dia nyatakan, ampuni mereka ya Bapa. Mereka tidak minta pengampunan, oh Stefanus ampuni kami, tidak. Tapi dia yang berdoa, ampuni mereka. Bukankah itu yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita? Saudara, kita akan lihat satu klip ini, saudara, yang memang sangat, ini satu hal yang real. Ini saya ambil sudah sekarang dari YouTube yang menunjukkan satu berita melalui berita televisi. Jadi itu real ceritanya, saudara sekalian. Memang dalam bahasa Inggris saya belum sempat mengeditnya, saudara, tapi kita bisa mengerti. Coba kita putar sambil saya menjelaskan hal ini, saudara. Ada seorang ibu yang kemudian, silakan boleh putar. Seorang ibu, ini berita di televisi. Nah ini bukan saya, saudara ya. Change lives in an instant. Everyone has it. It's the power Ini to tentang forgive. the power of forgiveness. Bagaimana soal pengampunan itu. Ini ada seorang ibu. Perhatikan, dia tinggal di nomor 904. Dia memuji Tuhan. Saudara tahu, anaknya umur 20 tahun itu dibunuh oleh seorang yang berumur 16 tahun. Ditembak. Anak muda 16 tahun ini anaknya. Dan ini anak 16 tahun yang membunuh anaknya. Wah, dia benci sekali binatang dia itu. Dan dia memang marah. Dan anak yang membunuh ini sudah sekali dihukum 25,5 tahun penjara. Dan dia mengatakan itu dia pantas dapatkan. Tapi sudah lihat, akhirnya dia menerima pembunuh itu pada usia 17 tahun. Dia keluar penjara. Dia tempatkan di apartemen persis sebelah. Itu bersebelahan rumah. Sebelumnya dia minta untuk bertemu, dan mereka tidak saling mengenal. Tapi dia mau berusaha untuk mengampuni pembunuh anaknya, anak satu-satunya. Dan ibu ini mengajak untuk mari kita belajar mengenal. Kita belum saling mengenal, kita belajar mengenal satu dengan yang lain. Maka ibu ini membawa dia di apartemen persis sebelah. Mereka hidup berdampingan. Anaknya hilang, tapi anak yang pembunuh ini sekarang sepertinya menjadi anaknya. Dia mengatakan kalau ada kebencian itu akan makan dari dalam. Dia akan menjadi seperti kanker dalam kehidupan kita itu. Dan dia mengatakan mengampuni itu bukan soal untuk siapa, untuk saya. Orang ini sendiri tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Sehingga dia kemudian berusaha. Dia berusaha untuk kemudian mereka dapat hidup bersama, dan dia mau membalas kebaikan sebenarnya daripada ibu yang menerima itu. Saudara lihat, mereka selalu berdampingan bersama. Saudara bayangkan itu. Hingga mereka di gereja dia menceritakan tentang bagaimana inilah teladan seorang ibu dengan sukacita menerima pembunuh anak satu-satunya. Terima kasih untuk apa yang kau telah lakukan untuk aku ya Tuhan. Saudara, yang saya tertarik sekali dan betul-betul katakan pengampunan itu juga untuk saya. Jangan itu biarkan kebencian itu seperti kanker yang akan memakan dari dalam diri kita. Terus kita pupuk, memakan diri kita sendiri. Sehingga dia mengatakan pengampunan itu juga mulai adalah untuk diri saya. Apa maksudnya? Yang kita baca tadi bukan? Hiduplah dalam damai semua dengan semua orang, supaya jangan ada akar pahit. Saudara, ini ekstrim bukan? Dapatkah saudara bayangkan anak saudara satu-satunya dibunuh, dan kemudian pembunuh itu saudara terima tepat di samping tempat tinggal saudara.
untuk berdampingan dan hidup bersama. Tidak mudah, bukan? Semua kita tidak bisa demikian. Hanya Tuhan yang berkuasa memampukan kita demikian. Dari diri kita sendiri tidak ada kemampuan. Tapi biarlah kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, kasihani aku. Kalau Engkau telah memberikan aku pengampunan, berikan aku kuasa pengampunan itu untuk mengampuni, ya Tuhan. Biar aku dapat mengampuni dan bukan membenci. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu saudara, hati kita sedang galau, ada kebencian, ada dendam. Tapi Tuhan mengajarkan kita tentang pengampunan. Jangan biarkan akar pahit itu menggerogoti hidupmu. Hiduplah dalam damai satu dengan yang lain. Biarlah nyata pengampunan Tuhan dalam hidupmu melalui relasi dan kualitas hidupmu yang mengampuni. Ya Tuhan, kasihani kami orang berdosa. Kami merasa sangat senang, Tuhan ampuni dosa kami. Tapi seringkali Tuhan kami tidak senang dan kami tidak suka mengampuni Tuhan. Kasihani kami dari diri kami sendiri.